Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Hudawino Sution dengan NPM 2408260268. Di sini saya akan menjelaskan mind map saya yang telah saya rangkum dengan berjudul Matriks Ekstraseluler. Pada blok tugas blok Basic System Organ of Cardiovascular, Respiratory System and Digestive System atau BSO1. Nah, jadi langsung saja ke penjelasan. Matriks ekstraseluler adalah komponen non-seluler yang berada di antara sel-sel tubuh, terutama pada jaringan ikat. Bukan hanya pengisi ruang, tetapi berfungsi sebagai struktur pendukung, pengatur komunikasi antar sel, dan pengendali perilaku sel seperti pertumbuhan, migrasi, serta diferensiasi. Disusun oleh sel-sel terutama fibroblast yang memproduksi dan mensekresikan komponennya keluar sel. Adapun komponen utama matriks ekstraseluler ini terdiri dari dua komponen besar. Itu yang pertama serat protein dan substansi dasar atau growth substance. Serat protein mengandung kolagen. Protein utama dalam matriks ekstraseluler ini memberikan kekuatan tarik. Tipe 1 itu tulang dan tendon, tipe 2-nya kartilago, tipe 3-nya retikular, dan tipe 4-nya membran basal. Elastin bersifat lentur, memungkinkan jaringan seperti kulit dan paru meregang dan kembali membentuk semula. Fibronektin dan laminin, protein perekat yang membantu mengikat sel ke matriks seluler ini. Laminin khususnya penting dalam membran basal. Substansi dasarnya proteoglikan, inti protein yang diikat oleh glikosaminoglikan seperti kondroitin sulfat, heparan sulfat, bersifat hidrofilik, menekan air, membentuk gel, menahan kompresi dan menyimpan ion. Fungsi dari matriks ekstraseluler ini bukan hanya memberi dukungan fisik, tapi juga memiliki fungsi biologis penting. Pertama, struktural, menjadi rangka jaringan yang memberi bentuk dan kekuatan. Adhesi sel, menjaga agar sel tetap menempel dan teratur. Komunikasi antar sel, melalui sinyal mekanik dan kimia, penting untuk diferensiasi dan migrasi sel. Transportasi molekul kecil seperti spons yang memungkinkan difusi oksigen, nutrisi, dan faktor pertumbuhan. Penyembuhan luka. Matriks ekstraseluler ini membimbing migrasi dan proliferasi sel untuk regenerasi jaringan. Perkembangan embrionya, matriks ekstraseluler mengarahkan pola pertumbuhan sel dan jaringan. Interaksi sel dengan matriks ekstraseluler ini dengan melalui reseptor transmembran yang disebut integrin. Saat integrin mengikat komponen matriks ekstraseluler, hal ini dapat mengaktifkan berbagai jalur sinyal intraseluler yang mempengaruhi pembelahan sel, proliferasi, diferensiasi, apoptosis atau kematian sel terprogram, migrasi sel, atau terutama saat luka atau perkembangan jaringan. Adapun peran matriks ekstraseluler dalam penyakit itu ketidakseimbangan produksi atau degradasi matriks ekstraseluler bisa menimbulkan berbagai kondisi patologis. Yang pertama fibrosis, dan yang kedua ada kanker, yang ketiga osteoartritis, dan penuaan jaringan. Kesimpulan dari materi saya ini, matriks ekstraseluler adalah struktur penting dalam jaringan tubuh, memberikan dukungan mekanik, mengatur perilaku sel, dan berperan dalam homeostasis jaringan. Komposisinya yang kompleks, kemungkinan jaringan untuk bertahan, merespon stres, menyembuhkan luka, dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Gangguan pada matriks ekstraseluler ini berkontribusi terhadap berbagai penyakit degeneratif, inflamasi, dan neoplastik, sehingga pemahaman tentang ECM menjadi penting dalam ilmu kedokteran dan biologi seluler.
Itu yang sekian dapat saya sampaikan, dan saya juga mencantumkan beberapa referensi di mind map saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.